itu hanya ada di buku dongeng atau buku cerita, tidak dengan cerita atau kehidupan manusia. Termasuk juga dengan bintang tamu kita berikutnya, seorang diva dangdut yang kisah hidupnya selalu viral di media sosial. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Mama Isdahlia. Kembali pagi-pagi ambiar, kami semua mau mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang. Ma, terima kasih sudah beli di Dewi Persik Jewelry. Belum buka ya, Ma. Kapan Mama mau datang ke base camp military lifestyle di Puncak? Ada Masuk, terus semuanya masuk. Mama Is, kenapa sih kalau kita lihat kan biasanya datang tuh selalu ceria, riang, gembira. Kok hari ini tuh kayaknya gloomy, kayak sedih, kayak banyak pikiran gitu. Enggak, selalu kalau mama mah enjoy life every moment. Oh iya? Karena baru pulang dari... Aku tuh seneng sayang gitu loh Mama. Mama itu orangnya apa adanya ya. Mau ada uban, mau ada apa di Mama rawat, Mama ini. Emang udah tua gimana dong? Maksudnya itu enggak yang... Anting baru ya Kak ini? Hah? Anting baru ya? Kayak ginian mulu ya. Baru pulang dari mana, King? Baru pulang dari mana? Baru pulang dari Eropa. Oh, jalan-jalan. Kerja, aku mah nggak kayak Karen, nggak pulang-pulang. Kayak Karen lu pulang deh. Mama oleh-olehnya mana, Ma? Ini yang dipakai, Ma, oleh-olehnya. Apaan sih? Nggak ada. Oleh-olehnya cerita menghebohkan dari seorang Isdahlia yang kabarnya sang putra kemarin sempat curhat di media sosial. Apa isi curhatannya? Membuat Isdahlia apakah hari ini terlihat tidak begitu riang gembira seperti biasanya ini? Seorang anak dari selebriti apalagi dengan nama besar seperti Isdahlia, termasuk juga dengan sang suami yang begitu sibuk. Mamanya kerja, papanya juga kerja. Tapi kalau Devano sendiri lebih dekat sama siapa sih? Sama mamanya atau sama papanya? Sama lah, sama. Cuman kalau mamanya kan kerjanya pulang gitu. Karena kan aku kan kebanyakan memang sekarang itu syuting-syuting di TV aja gitu. Jadi jarang keluar kota. Kalau papanya kan kalau pergi ada nginepnya, terus kadang-kadang apa namanya, laki-laki kali ya, aku nggak tahu deh. Aku sering kali bilang, Pah, banyak ngobrol sama Ade, cuman mungkin ngobrolnya laki-laki beda lah ya, gitu. Jadi lebih banyak kalau ngomong apa-apa sih Devano sama aku. Oh, jadi sering curhat kamu sama Devano? Sama aku. Seberapa sering sih ketemu atau curhat Devano ke mamanya? Ke Mama. Ya kalau ada, ya kayak gitu-gitu tuh, kalau ada postingan gitu, aku selalu nanya, hey, ada apa gitu kan. Terus kok gitu, kenapa ada ngomong kayak gitu, kan ada kita. Waktu itu aku lagi di Belanda tuh, gitu. Aduh, kenapa lagi nih gitu kan. Terus apa namanya, ada teman-teman yang WhatsApp. Mama tuh kan memang nggak pernah ngecek sosial media orangnya, yang kalau udah posting ya udah aja gitu. Mungkin kita kebanyakan sama kayak gitu ya kan. Jadi taunya tuh justru dari teman-teman, Devano kenapa teh gini mah, kenapa Devano gitu. Aku WA dia kan, kebetulan waktu itu tuh lagi di, nah yang ini nih yang ada. Ini curhatannya, kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah, curhatan Devano ya. Devano di sosial media udah ya. bertahun-tahun rasanya hidup selalu diatur dan dinilai tanpa tahu kebenaran dan tanpa kenal. Udah bertahun-tahun rasanya hidup dengan rasa cemas karena terlalu transparan. Biarkan saya hidup dan memilih apa yang membuat saya bahagia. Stop dengan cerita dongeng kalian, konspirasi kalian soal hidup saya tidak benar dan tidak menarik sama sekali. Maki-maki saya saja, tapi jangan sentuh lingkungan yang saya punya. Ambil saja kebahagiaan yang saya punya, tapi jangan ambil kebahagiaan orang-orang terdekat saya. Sudah terlalu banyak kata-kata kalian yang menyakitkan atau saja saya sekalian. Saya lebih baik daripada harus hidup sengsara karena kata-kata sakit dari kalian. Sampai kapanpun kalian gak akan kenal saya dan saya apa. Ini lebih dari 200.000 likes ya. Dan aku setuju sih. Sampai kapanpun kalian tidak akan mengenal saya. Iya. Bahkan kadang kita juga tidak mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Tapi Mah, dari postingannya Devano apa yang dia cerita, Mah? Kenapa dia bisa posting seperti itu ya? Iya, kalau dia kan anaknya apa ya? Aku pas tanya gitu dia cuma ngomong gini doang. Sebelum aku baca ini, dia udah ngomong aku, Bu. Dia kalau udah panggil aku Ibu, berarti ada something gitu. Karena kan sebenarnya anak-anak tuh kan panggil aku Mama gitu, Bu. Kenapa? Gitu. Aku mau belajar bisnis aja. Oh ya nggak apa-apa, aku bilang.
aku mau mau ketemu si bapak A gitu, pengen belajar bisnis aja. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Kenapa? Jadi dia mau ada di belakang layar karena menurut dia tuh kalau sekarang jadi Devano yang seperti sekarang, orang tuh kayak mau ngatur hidupnya dia gitu. Orang nggak tahu, dipikirnya Devano begini-begini, padahal kan mereka nggak tahu kesehariannya Devano seperti apa gitu. Yang mereka lihat tuh ya tampilan yang mungkin sesekali orang lihat, ya kan, Cuma sesekali kulitnya aja iya, gitu kulitnya ya, Ma. aja gitu. Kalau umpamanya kayak kita yang sering di rumah lah, kayak ini ada Ujus, ada Carlos, ada siapa, tahu banget Devano tuh seperti apa gitu. Makanya aku selalu menguatkan dia. Cuman memang pada saat ini dia nih anak nih, waktu itu akunya lagi jauh, bayangin aku lagi jauh. Manajernya dia yang udah seperti ibunya juga lagi pergi sama aku karena manajerku juga, ya kan. Dianya lagi di Bali, papanya di Jakarta, kakaknya lagi di Jakarta juga. Terus ditelepon di WA tuh nggak jawab. Papanya sampai panik kan, papanya panik. Makanya kita harus lapor polisi. Hei, enggak gitu caranya, aku bilang. Kemarin Devano ada ngomong sama aku bilang udah biarin aja dulu, give him time. Ya kan, sometimes kan kalau anak udah dewasa kan biarin disuruh kasih waktu dulu lah gitu. Dan kebetulan lagi ada di Bali, jadi aku cuman chatting temen-temen yang ada di Bali aja gitu. Kemarin tuh pas kebetulan ada Nicole di sana, aku cuman nitip sama Nicole, Bang, abang lagi sama Devano ya, iya mah gitu. Terus nitip dia ya, begini. Ya lagi sama aku aja kok Mantai. Jadi aku kan juga ada tenang kabar, ya, gitu. Ma. Nah kalau papanya kan memang ya bapak gimana sih ya, Laki mungkin beda. kan laki gitu. Terus karena nggak ditelepon nggak diangkat apa, padahal mah mungkin karena dianya. Terus pas udah lama tuh bapaknya ngomong gitu, baru kan kita punya grup keluarga yang cuman kita berempat. Aku bilang, Dek, di mana? Kalau udah pegang handphone, kabarin papa worries kok soalnya sama kamu gitu. Udah akhirnya dia bilang nggak apa-apa mah, aku lagi mantai aja. Ya udah akhirnya kita udah tenang lah gitu. Cuman memang kalau mama mau bilang sih, Adek harus lebih kuat lagi dalam menghadapi hidup, dalam menghadapi orang-orang, karena nggak semua orang tuh suka sama kita gitu. Betul. Jadi Yes. yang suka ya silakan suka, yang nggak suka juga biarin aja orang nggak suka. Nanti dengan berjalannya waktu orang akan tahu siapa kita yang sebenarnya. Menjelaskan pun kepada orang yang tidak suka dengan kita ya pasti Percuma. tetap salah di mata Iya. mereka ya, Ma. Kalau orang lagi sebel mah sebel aja udah. Betul. Ya kan? Jadi yang sebenarnya terjadi adalah ketika dia melihat reaksi orang-orang terhadap dirinya gitu ya. Dia tuh ya suka nggak tahan sama komen orang gitu loh. Jadi kayak ngejudge gitu. Kok orang ini kok ngejudge aku sih, Ma? Kok dia, padahal kan dia kan nggak tahu aku gitu. Cuman kan aku bilang, udahlah Dek, dia itu kan kamu makanya nggak usah baca komen. Cuman kali dia kadang-kadang kayak aku nggak baca Ya, komen. aku juga, manusia biasa lah, Ma. Ada juga teman-teman yang suka nyampein. Kadang-kadang kan dia kan suka gitu kan. Suka di-capture juga Kita udah kadang-kadang. cuek, ada aja yang masih tahu. Apa sih komentarnya kurang lebih yang mungkin bisa disampaikan untuk live pagi hari? Aku nggak tahu juga apa komentarnya, cuman mungkin ya, karena kan ada dulu kan dia kan sama kakak Now gitu kan, jadi ketika udah selesai mungkin ada fansnya yang nggak suka gitu-gitu loh. Padahal walaupun ya namanya juga cinta anak remaja ya, maksudnya ada prosesnya. Iyalah. Nanti one day mungkin ya kita nggak tahu lah, namanya hidup mah ya kan, perjalanan hidup masih kecil, masih biarin aja biar banyak kenal orang dulu ya kan. Dan hubungannya aku sama Now sama keluarganya juga masih baik banget gitu. Tapi Mas sebagai orang tua sempat ada tersirat atau apa ya hal-hal yang bikin Mama aduh ini agak khawatir nih, ada Takut ketakutan melakukan tersendiri hal-hal nih. Pasti negatif gitu, banget. Ketika Devano nulis hal-hal kayak gitu tuh aku pokoknya chatnya intens. Chatnya intens, terus kadang-kadang dia juga anaknya yang tidurnya tengah malam, kadang-kadang kalau lagi aku nonton dia lagi bagaimana aku telepon gitu. Mama juga kontrol siapa lingkaran pertemanannya, Mama juga kontrol. Mama tahu. Jadi kalau ya kayak gitu, yang kayak kemarin tuh dia nggak bisa ditelepon nggak ini, Mama cari di sosial medianya teman-temannya dia lagi sama siapa, lagi ini, oh oke sama ini, oh ini berarti aku yang deket sama siapa. Jadi aku tanyanya ke lingkungannya mereka lah gitu. Oke. Ma, itu kan postingannya di bulan Desember tanggal 8 ya 2022. Sekarang
kondisinya Devano seperti apa? Apakah dia memang sudah bulat keputusannya tidak mau terjun lagi di dunia entertainment, ingin menjadi businessman misalnya, atau gimana sekarang? Nggak, kalau sekarang aku udah bilang sama dia, aku bilang gini, Dek, Ade tuh udah kadung, udah sayang, Ade udah punya nama, bener nggak sih? Maksudnya Iya, orang betul. Indonesia tuh Punya suara bagus. udah mulai tahu Devano. Devano tuh punya, bukan karena kamu anaknya Iis Dahlia, bukan, tapi karena kamu punya kemampuan. Dia tuh anak sekecil itu loh, dari umur 18-an tahun dia udah nulis lagu, udah mengaransemen lagu sama temen-temennya. Jadi menurut aku tuh, dan kalau kita nonton Devano off air nih, terlepas dari nggak tahu gue mamanya gitu Lagunya ya. bagus kok, aku bilang sama dia. Dia tuh atraktif, Iya. keren banget di atas panggung kalau lagi off air. Dan bukan karena akunya ya, tapi aku ngelihat bagaimana orang ngelihat penampilan dia Audiens. gitu. Iya, Audiens itu apresiasinya kayak juga. kayak ih Apresiasi seneng banget penampilan gitu. dia. Aku bilang, Iya. sayang nak, nggak apa-apa kalau mau di belakang layar, nggak apa-apa bisnisnya. Tapi untuk seorang Devanonya harus tetap berjalan. Oke, jadi nama Devano sendiri apakah akan tetap ada di dunia hiburan? Harus ada. Menurut Iis Dahlia harus ada ya. Oke, kita mau kasih lihat ini komentar dari beberapa selebriti termasuk juga ya, dan juga netizen lainnya untuk memberikan semangat kepada seorang Devano. Dari Nana Mirdad, semangat M. Devano, kita nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Yang sepaham dirangkul, yang nggak ngerti kita ya nggak usah dipaksa harus ngerti. Gak rugi kok, tetap jadi versi terbaik diri sendiri selalu ya. You can do this. Dari Indra Bekti, Dek. Keluarga kamu yang paling ngerti kamu, kamu masih punya banyak orang yang sayang kamu. Pokoknya jangan nyerah. Semangat terus ya adikku, kamu anak baik, anak berbakat. Tunjukin sama mereka kalau kamu bisa segalanya. Prove them wrong, Dek. Dari Indonesia, definisi mulut lebih tajam daripada pisau. Semangat, cuek aja. Iya. Ini kita lihat banyak ngasih Aku- support ya. Ya, Banyak memberikan support. Iya, ini tuh Bagus. makanya salah satunya aku tuh tahu dari Bekti loh. Dia tuh WA aku, Mam, kenapa sih Ade gini. Kita ngobrol yuk gitu. Maksudnya kalau teman-teman artis yang kenal aku dan tahu bagaimana Devano bersikap, dia pasti akan memberikan semangat kayak gitu karena tahu iya. bagaimana Devano gitu. Betul. Jadi kayak yang kita tuh tahu lu deh gitu, udah yuk kita juga pernah ngerasain apa yang kamu rasa gitu, karena mereka kan memang Tapi- kita kan ada disenengin, ada dihujat, ada Iya. di ini itu gitu. Tapi wajar sih, maksudnya jangankan seusia Devano ya, seusia kita kadang-kadang suka ada lah kalau lagi capek atau lagi apa, suka kebawa gitu dengan Ada walaupun komentar-komentar. adalah seusia Pasti. kita ya, apalagi seusia Devano maksudnya masih ya kita maklum Masih gitu, labil, dia masih ya. masih iya betul lah. Bismillah, dengan berjalannya waktu Iya. Devano akan menjadi anak yang kuat. Betul. Amin, Nggak amin. usah dipeduliin omongan-omongan komentar-komentar Apalagi nggak ketahuan orang. wujudnya sayang. Itu mah mengganggu. Benar. Udah pokoknya Ade harus menjadi diri Ade sendiri, dan mama kita semua yang tahu Ade, kita tahu Ade anak baik, Iya. anak berbakat. Pokoknya jalan terus, Bisa aja kita itu doain. temannya Ade sendiri yang Iya, mungkin iya. dia tidak- Iri. yang iri, Iri. dia pakai akun apa Benar. sehingga dia membuat menjatuhkan. kata-kata Coba deh itu Devano, menjatuhkan kamu. udah lagu yang kemarin, lagu pop yang kemarin, biar bikin panas lagi netizen, nyanyi lagu dangdut deh. Coba bikin lagu dangdut. Karena dia ada aja orang Diomongin kan lagi ya. ngatain kan gitu, nggak Iya. apa-apa. Jadi bikin, jangan kita yang panas, mereka yang panas. Tapi ini kita mau lihat juga artikel untuk seorang panas, Iis kok Dahlia panas. tentang putra tercintanya Devano. Merasa Devano dan Indra malu jadi anaknya Iis Dahlia tahan tangis. Tuh artikel ini tuh ya kadang-kadang juga jadi salah paham. Tagline artikel juga suka dibikin-bikin. Kayak nggak? gitu loh, Ya, malu clickbait menjadi ya. sejak kapan dia malu? Dia tuh anak-anak tuh alhamdulillah lah, walaupun aku sibuk, bapaknya sibuk, tapi kita tuh mungkin yang tahu bagaimana kita di rumah Ujus nih. Oh, produser itu ya, Ma. Iya. Produser karena kan hampir tiap weekend kan dia nginep di rumah. Jadi sesibuk-sibuknya kita tuh masih menjadi keluarga yang hangat. Alhamdulillah. Oh, nanti kita akan cari tahu Ama Ujus yang kreatif yang jadi produser itu Iya. kan. Mama salah sih, Mama salah jadiin Ujus sebagai orang dalam. Justru dia ngebisikin Dia infotainment. keluarin ya. Yang bisikin nih ke Ma, infotainment. apa sih Ma penyesalan terbesar dari sesosok Mama sebagai orang tua gitu Iya. kan? Ma? Apalagi kan Mama seorang public figure yang besar gitu. Sebenarnya sih bukan penyesalan mungkin ya, lebih kepada aku sebenarnya pengen lebih banyak punya waktu buat keluargaku gitu. Cuman dah tuh kan gue.
Cuman kan emang kita hidup kan harus terus berjalan gitu ya. Kita punya kebutuhan-kebutuhan. Betul. Kita juga punya keinginan. Kalau keinginan aku tuh cuman satu sama suami. Kita punya, kalau nanti masa tua kita punya bekal yang cukup gitu. Itu juga buat anak-anak pastinya, bukan cuma buat orang gitu. Jadi sekarang ini mumpung kita masih kuat, masih bisa, ya kita kerja nabung yang banyak gitu supaya nanti kalau umpamanya kita ngerasa bahwa oke, waktunya kita udah harus istirahat, ya istirahat gitu. Tapi insya Allah pengennya tuh istirahat yang enggak enggak mikir lagi kebutuhan gitu. Insya Allah kita punya Udah settle gitu ya, tabungan, udah Teh. settle. Jadi kalau umpamanya kita ngerasa bahwa kita udah istirahat, ya udah istirahat gitu. Aku tuh pernah lihat postingan Teis, udah lama sih. Teis nyanyi gitu ya. Ada lagunya tuh, mengapa harus menari, tiada lagi. Nah, aku tuh kayak tiba-tiba di part lagu itu Teis tuh nangis. Memang syairnya mostly sedih ya. Tapi kayak lagi menceritakan bahwa gue tuh nggak pernah ada waktu di rumah. Kayak waktunya nggak pernah cukup apa. Itu yang aku Bener banget. Jadi tuh ada masanya kalau lagi hari Selasa kan ada Atra di rumah ngajarin anak-anak les vokal gitu. Bukan cuma anak aku yang les vokal tuh. Jadi kayak aku ngerasa bahwa kalau sampai ada kayak artikel gitu, anak-anak aku kayak malu punya orang tua. Harusnya sih mereka bangga ya gitu, karena maksudnya aku tuh bukan cuma sayang anak-anak kandungku, tapi anak-anak yang ngerasa deket sama aku aja, aku udah ngerasa dia jadi anak aku gitu. Jadi pada saat yang nyanyi lagu itu, kok ini syairnya gue banget gitu. Kayaknya kayak ngerasa mungkin anak-anak butuh aku, tapi akunya lagi nggak ada gitu. Tapi kan mama kan buat anak-anak, mama ya, nggak ada. makanya aku selalu bilang sama anak-anak, kalau mamanya mereka butuh mama anytime ada. Mungkin aku bisa akan meng-cancel pekerjaan mama gitu untuk mereka. Pasti jadi kakak sama ade jangan ngerasa bahwa oh mama hanya sibuk sama pekerjaan. Mama enggak, anytime mama kalau mamanya kakak sama ade bilang, ma jangan kerja dulu hari ini, aku pengen ngobrol, mama akan sediain waktu gitu. Itu Karena ya, Ma. buat mama tuh keluarga itu nomor satu buat mama gitu. Apalagi anak-anak, mama ngerasa bahwa sebentar lagi mungkin mereka punya kehidupan sendiri, berkeluarga gitu. Dia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Sekarang tuh justru aku ngerasa bahwa aku pengen sebelum mereka berkeluarga tuh kita dekat, karena nanti dia udah sibuk sama urusannya sendiri gitu. Aku pengennya quality time kita tuh justru pada saat-saat sekarang gitu. Mama Is, kita tahu Mama Is sibuk sekali, suami juga sibuk. Mama sibuk dengan pekerjaan, mengurus anak-anak, bahkan punya anak yang orang lain yang dianggap sebagai anak, ikut mengurus juga, punya banyak teman selebriti. Tapi apa sih sebenarnya kita sebagai manusia pasti punya keinginan untuk diri sendiri. Untuk melepas atau terlepas dari itu semua, apa keinginan Isdahlia untuk diri sendiri sebenarnya? Jujur ya, aku tuh sampai kayak lupa sama keinginan aku. Bener, dari kecil Saking lebih mengutamakan anak-anak dan mereka yang keluarga. Dari kecil tuh udah kerja buat keluarga gitu. Aku tuh sampai ngerasa bahwa apa sih keinginan aku, apa sih? Cuman satu sebenarnya, keinginan aku tuh membahagiakan keluarga. Jadi kalau mamanya lagi ada rezeki banyak, yuk kita pergi sama rame-rame, menyenangkan orang banyak gitu ya, Ma. pergi gitu. Yuk kita pergi kemana yuk gitu. Nggak ada kayaknya, aku nggak, untuk diri aku ya, aku nggak punya keinginan yang bagaimana. Aku cuman pengen keluarga aku bahagia. Amin. Amin. Apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak? Kakak, adek, mama alhamdulillah bersyukur punya anak-anak seperti kalian. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang masih santun sama mama papa, sama keluarga, walaupun kalian alhamdulillah sekarang sudah pada punya penghasilan sendiri. Mama cuman berharap doa mama selalu, mudah-mudahan mama bisa menghantarkan kalian menjadi anak-anak yang
sukses, yang mandiri, Amin, ya Rabb. Amin. yang berjalan di jalan Allah. Jangan lupakan keluarga, karena keluarga kita besar. Kalau seandainya mama papa nggak ada, mama pengen kalian meneruskan apa yang mama lakukan buat keluarga kita. Bismillah, doa mama menyertai kalian. Amin ya Rabb. Amin. Bahkan terfikir untuk ketika sudah tidak ada di sini pun yang difikirkan adalah keluarga. So are you happy? Aku tuh sebenarnya orang yang berusaha enjoy life. Menerima keadaan gitu ya, Ma. Cuman ya kalau udah ngomongin anak-anak pasti semua orang tua gitu ya Iyalah. sedih gitu. Maksudnya biar bagaimanapun kayak ada aja gitu yang kayak ngerasa aku kurang sebagai orang tua, kurang sebagai mungkin bukan cuma Devano sih yang pengen punya waktunya aku, ibuku juga gitu karena Mimi kan di Indramayu gitu, cuman ya karena itu tadi kita punya keluarga sendiri, punya kesibukan sehingga mungkin lebih banyak yang ngalah Mimi yang datang ke Jakarta gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi adalah penyesalan kayak gitu sampai lagi pergi ke sini pun aja aku WhatsAppan sama temen gitu sampai dibilang gini, kamu tuh kerja terus ya gitu. Terus aku bilang ya aku harus kerja karena aku harus hidup. Aku punya kehidupan gitu, masih harus banyak yang masih harus dibahagiakan bekerja gitu ya. Ma. Benar. Masih Iya, sebenarnya kalimatnya lebih kepada sebenarnya aku masih harus bekerja. Aku masih Harus bekerja. Ada roda yang harus terus berputar ya. Tapi bukan berarti aku kayak gimana, enggak, aku ikhlas dan aku berusaha menikmati pekerjaan aku seneng gitu karena ngerasa bahwa aku punya keluarga baru kayak ketemu Dewi, ketemu kalian. Tapi manusiawi, Mama ini adalah salah satu orang pilihan dari Allah. King Nasar, saya, Dede dan juga Mas dan Ibram, karena pasti waktu untuk kumpul dengan keluarga pastinya lebih sedikit. Sulit malah. Kita lebih banyak bekerja bukan karena untuk kesenangan semata diri sendiri, tapi Betul. lebih mengutamakan orang banyak. Kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang? Kenapa Mama bisa bertahan sampai sekarang? Karena rezeki yang kita dapat bukan untuk diri sendiri, Iya, dibagi. tapi banyak orang yang di belakang kita yang membutuhkan Betul. kita. Itu kan Allah itu maha adil, terkecuali kita itu kerja untuk diri sendiri, egois. Mungkin kita nggak akan dipilih oleh Allah untuk dititipin rezeki. Kita hanya bisa berharap semoga Isdahlia selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Kita boleh berikan apresiasi untuk seorang Isdahlia, seorang perempuan, wanita, istri dan juga orang tua yang tangguh. Terima kasih banyak untuk inspirasinya karena bagaimanapun tentu saja yang perlu diingat, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menyisihkan waktu dan juga usaha untuk mereka yang kita cintai. Termasuk juga seorang Isdahlia yang memberikan waktu dan juga usaha bukan hanya untuk keluarganya, untuk anak-anak kandungnya, tapi juga untuk sosok yang sudah dekat dengan dia, kemudian ia rasa ini adalah anak saya juga. Dan kebetulan perempuan yang satu ini juga adalah mantan istri dari Rizky DA yang kabarnya sekarang sering curhat kepada sahabatnya. Siapakah dia? Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini dia, Nadia Mustika. Menigelis, cantik sekali Nadia Mustika ya. Iya. Sehat ya. Sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Nadia Mustika. Sayang udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bajunya kita biru-biru Iya. sama ya. Tapi kok nggak bawa pacar barunya? Emang udah punya pacar sekarang, Ki? Siapa? Kabar kedekatan Nadia Mustika, kita akan cari tahu. Mungkin kita harus hadirkan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Larissa Chow. Karena kabarnya Nadia Mustika ini sekarang sering curhatnya sama Larissa Chow. Oh, ada lagunya nih. Apa? Larissa Chow. Chow Bella. Ya, kita mau lihat isi curhatannya apa sih? Ini dia. Mustika, ada persamaannya kamu sama Larissa Chow ya? Ya. Sempat memindah rumah tangga, belum berhasil. Sama-sama tinggal di Bandung juga kan ya? Iya. Sejak kapan sih kenal sama Larissa Chow?
Sebenarnya udah dari tahun 2021, cuman ketemu itu baru 2022 pas akhir mau kira-kira bulan Novemberan. Oh, akhir Pertama tahun. kali ketemu Oktober, tapi kalau untuk komunikasi 2021 awal. Sedekat apa kamu sama Larissa Chow? Sebenarnya untuk dekat baru banget deket ya, karena mungkin setelah kejadian Larissa berpisah, beliau kan pindah ke Bandung. Jadi kita biasalah suka ada temen yuk playdate yuk, kan kita sama-sama punya anak tuh, ada Syaki sama Yusuf. Jadi ya kita main-main aja. Apa sih sering cerita-cerita apa sih sama Larissa Chow biasanya? Sebenarnya sih gak cerita yang gimana-gimana, cuma kan kita sama-sama punya anak gitu. Di sama-sama di tempat kita masing-masing itu kita nggak ada punya temen nih anak-anak kita, jadi biar bisa mereka komunikasi gitu. Habis itu juga kita ngobrol-ngobrol aja kayak bisnis kita gimana gitu. Kamu punya bisnis sekarang? Iya, Lagi kerjain apa? baju. Baju. Oke. Kalau ngurusin baju gitu kan, kamu sekarang tinggal sama anak kamu. Terus Iya. ada siapa lagi di Bandung di rumah? Suka ada mama. Suka ada mama. Iya. Tapi kadang ada, Kadang kadang pulang, pulang iya, ke rumah. iya. Itu ngurus bisnis gimana tuh sendirian terus ngurus Kan anak? aku makanya belajar sama Larissa, ya kan emang punya udah apa ya, ada jiwa bisnis juga. Terus ada temen aku juga yang di deket rumah itu yang punya kontrakan. Oh, jadi ada Larissa Chow juga sekarang sebagai support system Iya, kamu ya. iya. Tapi ngomongin soal Larissa Chow, kita tahu kan beberapa waktu belakangan ini Ya. ada sang mantan suami yang bercerita di media sosial. Pernah cerita nggak sama kamu curhat? Untuk saat ini cerita belum, karena kan aku juga dari tahun baru juga di rumah mama ya, sampai sekarang belum pulang-pulang. Oh, belum juga. pulang-pulang? Iya, biasanya kita ketemu mungkin kalau ngobrol langsung. telepon-teleponan saya. Belum sempet juga kita teleponan. Oh, jadi tentang berita itu tentang Larissa Chow dari perspektif sang mantan suami kamu nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Kita nggak ada ngobrol apa-apa Jangan juga. mau tahu juga, jangan mau tahu Iya. urusan orang. Itu jangan dari mama ya. Jangan bilang-bilang nanti lagi jadi omongin gitu ya. Udah dibilang gitu ya. Oh, oke. Berarti terakhir ketemu sama Larissa Chow itu kapan? Sebelum tahun baru berarti? Iya, bulan November sebelum ke rumah mama juga. Oke. Cukup lama, tapi ya nggak apa-apa. Kita juga berharap semoga apapun yang kamu kerjakan dengan seorang Larissa Chow, sama-sama punya anak, dan juga memang sekarang masih sendiri, semoga dimudahkan, dilancarkan, apapun juga itu usahanya. Tapi buat kamu sendiri, sekarang setelah menjalani kehidupan hanya berdua bersama anak, kadang orang tua kamu datang dan juga pulang gitu ya. Kesulitan terbesar bagi seorang Nadia Mustika? Tetap ini ya, kan sekarang Saki udah mulai nih dia punya kayak emosi gitu ya Ma. Kalau misalkan dikit-dikit pengen ini tapi nggak diturutin, ngamuknya luar biasa. Iya, sekarang Siapa, udah mulai kamu? punya sifat kayak gitu. Saki. Oh Saki, kirain teh Iya. kamu. Kamu kalau nggak diturutin emosi juga nggak? Itu menurun ke siapa Saki? Mamanya atau papanya? Campuran kayaknya campuran. Mamanya iya. Biar adil. Mas Saki umur berapa sekarang sayang? Mau 2 tahun? Oh, udah Nanti tahu April. marah, Iya, ya, udah emosi segala tahu. macam. Udah Jadi kalau ngambek kerja udah real mulai gitu. ngambek. Kalau udah ngambek kan enggak gitu. Barusan juga mau kesini, nggak mau gitu-gitu. Gini. Enggak. Oke, jadi itu yang menurut kamu sekarang lagi coba kamu Iya. beradaptasi dengan Iya. emosi yang sekarang sedang dirasakan, kadang marah gitu ya. Iya, kan Oke. kadang kita juga kan kayak mau ini susah, pengen digendong mulu, lagi bawa tangan nih. Pengen digendong terus. Oke. Nah, di musika kamu ada kepikiran untuk nikah lagi nggak sih? Ya pasti ada dong. Pasti ada ya, masih Pasti muda ada ya, sayang. pasti. Iya, Cuman masih nggak muda. sekarang. Kenapa nggak sekarang? Kenapa harus? sih Kenapa kok nggak mama sekarang? sih? Kita nggak pernah tahu. Jawabannya continuity loh setiap bintang tamu ini berdua, pasti Teis jawabnya gitu loh. Kenapa nggak sekarang sih? Kan dia punya pengalaman, jadi dia biar belajar dulu. Kalau kenal orang pun harus tahu banget sifatnya. Iya Jadi sih. ketika menikah tuh udah nggak jadi anak kecil lagi, ngerti nggak sih? Iya. Jadi Nggak kayak anak kecil gitu, ngambek-ngambekan childish gitu. apa gitu. Ngambek boleh tapi harus paham. Emang kemarin kan dua-duanya kayak anak kecil? Iyalah. Oh. Makanya kan mah dapat yang dewasa dong mah, laki-laki yang mature Makanya yang makanya cerme ya, Ma. Iya. Jadi sekarang udah ada yang deket sama kamu atau belum? Kalau deket-deket mah nggak, ya temen deket biasa aja. Tapi kalau untuk komitmen ke arah yang serius belum ada, karena aku juga pengen introspeksi dulu nih, apa nih kesalahan apa yang udah berapa kemarin. tahun kamu menjanda berarti? Setahun. Gimana baru setahunnya? Iya. Oh, baru setahun Sudah ya. setahun lamanya. Cuman yang membuat kita bingung Sobat Ambiar, ini juga beredar foto di postingannya di Instagramnya Nadia Mustika. Dia foto layaknya seperti sedang melakukan foto pre-wedding ya. Kayak kode keras gitu buat pria di luar sana. Pada ketipu Iya. ya? Pengantin laki. Ini calon pengantin atau gimana sih? Menurut kamu ini gimana? Apakah kamu sudah siap untuk menikah dalam waktu dekat atau santai aja dulu deh? Ini buat apa sih fotonya? Santai aja dulu sih sebenarnya kalau untuk menikah lagi mah, cuman ini mah kan emang pengen foto tuh di studio. Kebetulan temen yang ngebantuin yang punya studio ini tuh pengen datang dong ke sana gitu. Bantuin aja ya? Bantuin aja. Oke, Tuh temen kita- Kak Ujus.
Kita mau nanya sama Nadia Mustika, apakah cowok yang satu ini adalah tipe cowok kamu? Kita mau kasih lihat ya. Coba ini komen dari netizen. Ya, yang satunya cantik, yang satunya ganteng, mudah-mudahan semoga berjodoh. Ini terlalu positif ya komentar. Waduh, gantengnya semoga berjodoh. Aduh nggak asik komentarnya. Cocok cantik dengan ganteng, semoga jodoh, nggak asik komentarnya. Semoga berjodoh. Aduh ini komentar-komentar yang kayak. Kan sekarang komentarnya nggak asik, Iya. lu yang komentar. Yang satu cantik, yang satu juga gelis. Pantesan setiap pagi Ujus selalu minum susu protein. Dia lagi nge-gym. Kamu lihat gak sih kalau Gimana? dulu kita ketemu dengan Ujus kreatif dulu, Iya. ya dibilang gelis itu senengnya minta ampun ya. Sekarang udah gak suka loh. Sekarang Kayak nggak semenjak terima. jadi produser, Iya. dibilang Ujus ganteng, dibilang Ujus cantik langsung gini. Iya. Kayak Nggak, dia Saki, tiap- yang kayak Saki gini. Tidak. Coba Nadia Mustika, satu kata yang bisa menggambarkan tentang Ujus. Ujus. Pria yang ada di foto barusan. Satu kata. Tukang makan. Satu kata. Iya makan. Kita kan malam-malam sampai jam 12 malam Dia mereka berdua nih tukang lebok tuh. Tukang lebok tuh tukang makan, maksud tukang makan tukang lebok. Silakan boleh berdiri. Dari tukang Sini, lebak, sini dulu. nanti dia belak-belak. Ayo dong. Ini adalah produser kita. Ya. Ya, ini namanya Ujus, ini Nadia Mustika ya. Buat sobat Ambiar, bagaimana? Apakah mereka cocok? Menurut lu jodoh? Enggak, kita vote aja. Ya. Kalau bisa, kita tunggu selama berapa hari ya komentaran Nadia Mustika dan Ujus setuju atau tidak. Ya. King lihat dong King, langsung gentle banget. Iya. Udah, Ale, kita uker aja kali ya. Nadia Mustika, Ujus tipe kamu apa bukan? Ya, teman aja, kita mah teman aja. Udah Ya kan teman. berawal dari teman, sahabat, lalu sayang-sayangan. Nah, Jadi kalau ada orang yang cocok-cocokin kita mah ketawa-ketawa ya. Iya benar, ketawa Tapi dari Ujus sendiri ada hati nggak buat Ada hati. Iya kan, maksudnya kan apa namanya, salut aja sama Nadia sebagai kan dia masih muda Mi gitu, tapi dia sebagai ibu tunggal gitu aja. oke, bentar. Kenceng banget murnya. Kak, Kita bakal balik tetap di Bali Ambiar.